Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 30 Agustus 2021 sampai dengan besok ya 31 Agustus 2021. Jadi ini bagian kedua ya untuk analisa saham harian. Saya sudah bahas bagian pertama, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian pertama. Jangan lupa ditonton juga. Saya bahas langsung sahamnya ya. Yaitu yang pertama AGRO. Di sini AGRO dia masih naik ya, jadi ini sudah dibahas, garis-garisnya ya sudah diberikan, tinggal ikutin aja, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2260 dan 2200 ya. Jadi intinya GRO ini sebelumnya saya gambarkan ini area garisnya untuk buy on weakness ya, jadi naik ke atas 2260 boleh buy ya, yang mau buy on weakness ya. Buy-nya bertahap, nanti naik lagi ke atas 2400 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, naik ke atas 2800 tambah lagi, dan seterusnya ya. Memang resisten terdekatnya di sini 2920, tapi saya kasih average up-nya kalau mau tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3000 boleh tambah lagi seperti itu ya. Itu untuk AGRO. Kurang lebih cukup. Berikutnya ASII. Jadi ASII ini sudah sering saya sebut ya akhir-akhir ini ya, karena sudah saya masukkan juga di analisa saham investasi ya untuk 2022. Jadi intinya untuk ASII memang dia cenderungan lesu ya, naik kemudian turun, naik turun ya. Dia memang masih sideways, testing resistance 5300 ya. Kalau menurut saya sih dalam jangka waktu dekat ya sampai menengah lah ya, sampai tahun depan itu masih potensial ya. Untuk targetnya sudah saya bahas di analisa saham untuk investasi ya. Jadi kalau di halaman depan youtube.com kemudian garis miring saham profit, itu di playlist yang nomor 4 ada playlist untuk investasi saham untuk tahun 2022. Jadi yang berminat silakan ya. Di sana ada beberapa saham yang sudah saya bahas yang potensial untuk buy and hold sampai tahun depannya seperti itu ya. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss-nya sesuai dengan pembahasan di video ya. Jadi di sini mau tambah lagi atau buy lagi buat ASI boleh ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 5150 dan 5025 ya. Ya 5000 lah maksimum di batas swing low-nya di sini ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya naik ke atas 5225 tambah lagi, naik ke atas 5300 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar 5500 ya. Sini garisnya saya pakai 5475. Jadi kalau naik lagi atas 5425, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 5475 tambah lagi silakan ya untuk ICI ya. Target price berikutnya adalah 5675 ya. Ini adalah swing high tanggal di sini tanggal 26 April 2021 ya. Jadi masih potensial ke sana ya. Memang harus sabar ya untuk ASI ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk friend. Jadi friend bagaimana Pak Sunar? Ini adalah area buy on weakness ya. Jadi yang mau tunggu ya tunggu aja di area 119 ya. Atau kalau mau buy sekarang boleh aja. Yang sudah punya juga ya. Pasang aja stop lossnya ya di 123 dan 119. Saya tambah lagi ya. Jadi kalau dia turun banyak 123, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun di banyak 119 ya jual dulu semuanya. Kalau mau buy sekarang ya. Kalau tunggu di 119 ya silakan ya. Jadi belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 119 barusan buy ya. Kalau belum naik ke atas 119 ya jangan buy ya. Dan kemungkinan dia masih testing lagi di bawah 113 ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 135 boleh tambah lagi, breakout ke atas 143 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja garis-garisnya. Kalau misalnya dirasa terlalu dekat ya, Pak sebentar, ini 143 ke 150 kan terlalu dekat ya, pakai aja 157. Kalau mau tambah lagi ya di 157 tambah lagi average up ya, buy up ya. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya, dia istilahnya masih cenderung konsolidasi ya, sideways ya. Setelah dia breakout dia sideways turun kemudian turun ya, dia naik, ini masih cenderung sideways ya. Range-nya memang lebar ya sideways-nya dia ya. Kurang lebih seperti itu. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya untuk friend ya santai aja. Berikutnya MPPA. MPPA sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi naik ke atas 910 boleh tambah lagi atau buy ya. Yang mau buy on weakness sebenarnya sudah boleh buy ya. Jadi pasang aja stop loss-nya di 910 dan 860. Kalau dia naik ke atas 990 tambah lagi, naik ke atas 1030 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya untuk acuan average up kalau mau tambah lagi kalau dia berhasil breakout naik ke atas. Kalau dia gagal misalnya Pak Suntar di sini naik ke atas 1200 saya buy, tambah lagi ya boleh. Nah, kemudian target price-nya kan di sini 1275. Kalau misalnya dia gagal sampai 1250 kemudian turun lagi ya 1240 atau berapa gitu ya, ya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya seperti itu ya. Jadi
garis-garis ini untuk acuan average up, tapi kalau dia gagal ya itu pasangan bisa kita gunakan sebagai acuan untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya. Kurang lebih cukup. MPPA berikutnya INKP. INKP sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga, sebelumnya juga sudah saya bahas ya. Dia memang cenderung strong downtrend ya kan, memang naik kemudian turun lagi naik, tapi saya sudah sebutkan kalau mau buy sih dia masih resiko downtrend ya, karena selama di bawahnya 9.000 ya, 9.025 ya, Fibonacci retracement 61,8% ya, itu dia masih resiko ke bawah. Kalau mau buy pun, kalau mau cepat-cepat ya, paling cepat ya, tunggu naik ke atas 7475 kalau mau buy. Atau kalau mau buy sekarang ya boleh aja pasang stop lossnya di 6.700 seperti itu ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, nyantai aja ya, bertahap ya. Karena kalau tipe-tipe seperti INKP, Tekim ya, itu kalau naik ya dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau turun dia juga sama ya, turunnya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ya ini seperti ini ya, sebelumnya dia naik ya. Ini mulai merambat sideways, merambat naik ya. Dia berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan kan naiknya. Jadi santai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia turun ya kena trailing stop atau kena stop loss jual dulu. Nanti kalau dia berhasil lanjut lagi ke atas ya silakan buyback ya seperti itu ya. Tapi kalau sudah di atas jangan lupa pasang trailing stop. Nanti jangan-jangan keuntungan sudah didapat hilang ya. Kalau dia gagal balik arah ke bawah lagi ya. Sejauh ini masih cukup potensial lah untuk jangka menengahnya untuk INKP seperti itu ya. Berikutnya saya bahas untuk buka. Jadi Bukalapak ya, barusan IPO sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Untuk minggu ini ya, silakan cek checklistnya ya, playlistnya di analisa saham mingguan, ada linknya juga di video deskripsi ya kalau mau cek ya. Ini sudah saya sebutkan selama bertahan di atas 850 sudah cukup bagus ya. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 890 boleh tambah lagi seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 920 tambah lagi, naik lagi ke atas 950 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price dekatnya adalah sekitar area 980 ya. Fibonacci retracement 38,2%. Jadi maaf, belinya jangan terlalu banyak ya, karena dia memang sahamnya barusan IPO ya. Jadi bertahap aja, sesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Mudah-mudahan sukses sampai ke 1100 ke atas ya. Itu untuk Bukalapak. Berikutnya untuk BMRI, Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri memang masih sideways ya kalau kita perhatikan ya. 5.900 ke atas boleh buy. Targetnya terdekatnya resistennya di 6150 ya seperti itu ya. Dia masih berjuang, tapi secara keseluruhan dia masih cukup bagus lah ya. Memang ini koreksi, naik koreksi ya, wajar aja, dia masih cenderung sideways ya. Menurut saya sih masih cukup oke lah seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 4.900 buy, atau buy sekarang pasang stop loss-nya di 5775, naik ke atas 6.000 tambah lagi, naik ke atas 1.100 tambah lagi, naik ke atas 6150 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BMRI. Kurang lebih cukup ya. Mudah-mudahan target price terdekatnya di 6.550 ya. Mudah-mudahan tercapai. Berikutnya LPPF. LPPF sudah saya sebutkan ya di analisa saham mingguan juga. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2850 ya. Jadi ini area buy-nya sudah saya kasih garis-garisnya. Buy on weakness tetap sama ya, tunggu di area 2320 sampai dengan 2200. Kalau nggak dikasih ya buy high sell higher aja ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2850, buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 3050 tambah lagi, target berikutnya 3400 ya. Kalau mau tambah lagi antara 2850 sampai dengan 3050 ya, setiap kelipatan 50 rupiah ya. Jadi 2900 tambah lagi, 2950 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk LPPF. Berikutnya untuk ICBP ya. Sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Naik ke atas 8500 buy ya. Tambah lagi ya. Saya sudah sebutkan naik ke atas 8300 sudah tambah lagi boleh ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan lama banget ya. Jadi saya nggak rubah-rubah garisnya ya. Jadi yang ngikutin saya itu enak ya. Garis-garisnya itu nggak saya rubah-rubah ya. Tetap aja. Kalau selama nggak ada perubahan yang drastis, biasanya saya nggak geser-geser ya. Karena apa? Yang bergerak itu yang berubah adalah harganya. Yang garis-garisnya ini untuk acuan trailing stop atau stop loss atau tambah lagi kalau mau average up ya. Itu tetap sama ya. Seperti itu ya. Kecuali ada perubahan drastis ya saya rubah. Tapi selama ini sih nggak ada ya. Saya jarang banget kalau rubah-rubah ya. Saya maunya konsisten ya. Jadi nggak mau seperti sebentar digambar garisnya di sini terus nanti kemudian dibahas lagi. Oh gambarnya garisnya beda lagi ya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja tetap lancar. Target berikutnya sampai 9.700 ya jangka menengahnya ya. Ini masih cukup lancar. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja lagi di area 8.300 ya. Jadi kalau dia turun koreksi di bawah 8.300, belinya kalau dia berhasil naik ke atas 8.300 buy ya. Naik ke atas 8.500 buy up ya, tambah lagi seperti itu ya. Jadi selama ini sudah cukup ya.
sudah semuanya saya bahas ya, totalnya untuk hari ini ya, 2 bagian ya. Ini bagian kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi totalnya sudah ada 18 saham ya. Memang yang dibahas banyak banget ya. Tapi itu saya berikan ya, pilihannya tergantung Anda sendiri ya. Karena ada beberapa yang Pak Sunar saya mampunya yang di bawah 500 ya. Ya pilih aja di bawah 500. Ada yang mampunya di bawah Rp1.000 per lembar sahamnya ya. Ya pilih aja yang di bawah 1.000 ya, seperti itu ya. Ada yang dia mengandung prinsip syariah ya. Jadi dia hanya mau yang saham-saham yang syariah. Ya silakan aja pilih yang syariah yang dari daftar ini ya. Atau kalau bingung, ini masuk saham syariah atau enggak Pak Sunar, seperti itu ya. Biasanya ya kalau yang syariah, ya pakai rekening syariah ya. Jadi kalau nggak masuk daftar syariah, ya otomatis nggak bisa beli ya di program sekuritasnya yang syariah rekeningnya ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Doa saya, salam sehat, damai, dan sejahtera selalu. Jangan lupa tonton juga yang bagian pertama ya. Sekian, terima kasih ya.